Ya, lanjut. Dan memaafkan orang lain. Nah, lanjut. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sip. Berarti ada self inquiry, tahu aku salahnya apa, aku selalu bermanfaat, aku bisa mengontrol ego, aku bisa memaafkan, dan kata kuncinya semuanya dalam kebaikan gitu. Itulah takwa. Ya, jelas. Justru itu maksud saya tadi, di dalam Ramadan ini itu stressingnya di situ, sedangkan itu kan adalah tujuan hidup kita kan memang bertakwa. Betul. Nah, di Ramadan ini di stres Apa gitu? Iya, sekarang saya tanya, untuk menjadi yang tadi disebutin susah atau mudah, Bu? Ya nggak mudah. Nah, puasa itu, Ramadan itu jembatannya. Mendekat dong. Yang pergi atau kembali? Kembali. Berarti kata kunci kembali ke fitrah, kita udah bahas ulang-ulang bahwa fitrah itu sebetulnya adalah original. Fitrah itu adalah your true self, fitrah itu adalah dirimu yang sejati gitu. Dirimu yang belum banyak asupan-asupan virus-virus dan seterusnya. Nanti kita bahas bahwa fitrah inilah nanti yang akan kita sebut sebagai, intinya bahasa gampangnya aja ya, sesuatu yang sejati gitu. Sip ya. Dan nanti kita akan ngerti, dan kita udah bahas ulang-ulang sih, di dalam diri kita ini banyak aku, di dalam aku ini banyak aku gitu. Nah, makanya disuruh kembali kepada diri sejati. Nah, yang pengen digarisbawahi sebetulnya Ramadan itu hanyalah salah satu rangkaian gitu. Jadi kalau saya boleh pakai bahasa gampang ya, Ibu dan Bapak, teman-teman, kalau mulai puasa tanggal 1 Ramadan telat sih sebenarnya. Kenapa? Kalau kita bicara dalam konteks misalnya nih ya, ini nanti besok 18 atau 19 1 Ramadan gitu misalnya. Kalau kita start tanggal 1 Ramadan, kira-kira hari pertama langsung align nggak? Langsung selaras nggak dengan Ramadan? Yang tiap hari makan bebas, minum bebas, gitu kira-kira? Perlu ada penyesuaian dulu nggak kira-kira? Kira-kira dari yang bebas diatur, dari yang gimana-gimana direm, penyesuaiannya lama nggak? Masing-masing beda pasti ya. Tapi perlu waktu nggak? Berapa lama kira-kira? Pak, hari pertama Ramadan suka lemes-lemes nggak? Suka capek, beda gitu nggak? Ya pastilah ya. Karena yang biasanya makan bebas, yang biasanya minum bebas, terus kita diatur, pasti ada penyesuaian, betul? Anggap aja penyesuaian berapa lama ibu bapak biasanya? Hah? Kayaknya 3 hari belum deh. Anggap 10 hari lah ya. Seminggu lah boleh ya. Oke. Jadi kalau sekarang mulai 1 Ramadan, terus 1 minggu kita 6 di hari ke-7, ini baru lumayan rada enak. Betul? Belum nanti alignment dan lain-lain, anggap setengahnya sampai hari ke-15 itu tuning enak bangetnya itu di hari ke-15 misalnya. 15 hari berikutnya udahan. Benar nggak? Berarti sebenarnya efektifnya cuma berapa hari? 15 hari. Itu juga belum ada macam-macamnya lah gitu kira-kira. Betul nggak? Nah, kenapa tadi saya bilang kalau kita mau serius, agak serius ngomongin Ramadan, kenapa kita perlu preparation month gitu? Makanya kalau kita bicara dalam penanggalan Islam, ini tuh di bulan ke-9 gitu ya. Sebelumnya tuh ada Sya'ban, sebelumnya tuh ada Rajab gitu. Jadi Rajab, Sya'ban, 9-nya Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, baru Zulhijjah. Ini nanti puncaknya di haji gitu. Ibu bapak ngelihat perjalanan nggak di sini? Iya. Makanya dari mulai sholat, puasa, haji gitu. Di Sya'ban kan ada Isra Miraj, betul nggak? Sip. Isra Miraj ini outputnya adalah sholat nih, gitu ceritanya. Gampangannya dulu begitu. Abis sholat nanti di sini ada puasa, abis puasa ujungnya di sini ada haji. Kira-kira ini satu kesatuan nggak? Nggak, maksud saya ngelihat gambaran ini kebanyakan kira-kira jadi satu kesatuan atau satu-satu? Rata-rata satu-satu gitu.
Ramadan sendiri, Rajab sendiri, haji sendiri. Tidak melihat ini sebagai sebuah preparation untuk dari titik Rajab sampai haji. Jadi satu kesinambungan gitu kira-kira. Betul nggak? Karena mohon maaf ya, rata-rata abis 1 Syawal kayak udah merdeka gitu ibu bapak, bener nggak? Gitu. Dan karena ada mindset 1 Syawalnya itu udah merdeka, maka apa yang dilatih di Ramadan kira-kira teraplikasi nggak di Syawal? Paling 2 hari 3 hari lah gitu. Orang hari pertama langsung overdosis ya, kekenyangan banget coba. Dari bangun pagi sampai malam lagi makan nggak beres-beres, kenapa? Bebas hari ini, gitu nggak kira-kira? Kan rata-rata lah ya. Ini kalau saya bikin penelahan simpel gitu, tapi lumayan lama sih saya telah ini, dan itu yang terjadi gitu intinya. Nah, maksud saya di bahasan kita di siang hari ini, saya pengen ngelihat ini sebagai one whole big picture gitu. Artinya, saat tidak syahadat, saat tidak sholat, saat tidak puasa, nanti penyuciannya di zakat. Zakat itu artinya tumbuh, penyucian tumbuh, makanya Syawal itu adalah tumbuh. Haji, ini kita ngelihat ini hanya sebagai jargon-jargon rukun Islam yang kita hafal gitu kira-kira. Betul nggak Bu, Pak? Jadi kita ngomongin syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, sholat. Padahal kalau kita ngelihat ini semua perjalanan ini hanya untuk perjalanan menuju kepada Baitullah gitu kira-kira. Jadi bahasanya dari mulai 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, semua perjalanan ini, inilah yang disebut perjalanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke. Berarti ya meskipun kita ya udah lah ya secara syariat mah sekarang udah dekat kan gitu kira-kira. Preparation puasa tuh kalau bisa dari Rajab gitu. Mulai dilatih. Makanya setiap bulan ada puasa tengah bulan nggak? Ada Senin Kemis nggak? Itu kan pemanasan sebenarnya. Supaya setidaknya begitu masuk 1 Ramadan tuh udah langsung tuning gitu intinya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita siap-siap Ramadan di tanggal 1, ya nggak apa-apa juga sih. Kalau ngomongin tentang syariatnya iya. Tapi sebagai the spiritual journey, mari kita melihat ini sebagai suatu perjalanan spiritual yang mendalam. Ini bukan parsial, tetapi ini menjadi sebuah yang menjadi segala sesuatu yang saling berkaitan gitu kira-kira. Oke Ibu Bapak, sip ya. Makanya pertanyaan saya, yang disuruh puasa itu orang Islam atau orang beriman? Kenapa begitu? Ibu Bapak besok Ramadan mau puasa nggak? Syaratnya apa? Udah beriman belum? Wah ini syaratnya juga belum ada, gimana ayo? Betul nggak? Makanya kenapa targetnya itu konteksnya adalah iman gitu. Dimana kalau kita bicara dalam konteks targetnya adalah iman, berarti ini kan ada sesuatu preparation yang puasa ini nggak main-main, dan ini bukan hanya urusan nggak makan, nggak minum, nggak makan, nggak minum gitu. Yang saya sering bilang gitu ya, kadang-kadang orang puasa di bulan Ramadan ini cuma jadi bulan pesta kuliner gitu Ibu Bapak. Urusannya masak apa, makan apa, buka apa gitu intinya. Benar nggak? Tambah, Ibu Bapak kalau lagi bulan puasa lebih hemat, lebih boros. Aneh ya. Gitu. Padahal pemboros-pemboros itu katanya di dalam Quran saudaranya setan. Benar nggak? Jadi kayaknya setan dibelenggu di bulan Ramadan, bohong ya. Orang makin pada boros kok gitu kira-kira. Ya itu gampangannya kurang lebih seperti itu gitu. Ya, sip ya. Yuk sekarang kita lihat dulu. 1, konteks yang dinamakan syahadat itu adalah penyaksian. Berarti orang yang sudah musyahadah adalah orang yang sudah mengalami langsung. Tahu Tuhan dan kenal Tuhan, tahu Tuhan dan mengalami Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Betul? Kalau ada orang ditanya, percaya Allah nggak? Rata-rata jawabannya percaya. Tapi mengalami nggak? Nggak tahu. Kenal nggak? Nggak tahu.
Bersaksi nggak? Nggak tahu. Pokoknya aku percaya aja. Betul? Makanya salah satu kepercayaan itu yang disebut blind belief itu bahaya banget karena kenapa? Percaya tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman, percaya pokoknya ngikut-ngikutan gitu kira-kira. Ibu bapak ini kita jujur-jujuran ya, dari waktu ngerjain sholat lah, ngerjain puasa, kita waktu ngerjain itu kira-kira awal mau ngerjainnya, ngerti dulu, paham dulu, tahu dulu atau ngerjain dulu? Jadi ngerjainnya dengan ngerti atau ikut-ikutan? Nah, kalau sekarang? Ya dulu waktu kecil mah nggak apa-apa sih ya. Nah sholatnya gini, iya. Mah kenapa gini? Udah gini. Tapi masa sih udah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2 cuman ikut-ikutan tapi nggak ngerti ini tuh untuk apa gitu. Betul nggak? Karena sekali lagi semua perjalanan ini hanyalah mau kalau dalam tradisi Islam kembali kepada fitrah, ilaihi rojiun, menuju kepada Baitullah gitu. Makanya perintah haji ini perintah untuk orang Islam bukan? Hah? Haji perintahnya buat siapa? Coba buka dulu Quran. Surat 3, ada yang buka Quran nggak? Coba buka dulu. Surat 3 ayat 96. Coba. Surat 3 ayat 96. Ali Imran ayat 96. Ya boleh ada yang pakai bacain. Ayat 96. Ya. Surat Al Imran ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah. Kayak yang dibakah Mekahnya tuh dikasih tanda kurung. Yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Bagi seluruh apa? Alam. Berarti ini lagi ngomongin spesifik satu atau keseluruhan? Keseluruhan. Oke, ya, nanti kita akan ngerti rumah ibadah yang mula-mula dibangun, tempat kita beribadah itu di mana gitu. Kalau saya mau nanya, ibu bapak tempat ibadahnya di mana? Harusnya di Baitullah itu, di diri itu sih. Dengerin dulu ya. Duh, ini kalau kebanyakan pempek gini nih bahaya nih. Gini. Ingat nggak? Allah itu aku satu. Ini saya nggak harus jelasin lagi ya. Dia adalah sumber. Oke. Ketika dia memercik menjadi aku dua, namanya ruh. Ini consciousness, kesadaran, terserah lah, penamaannya terserah gitu. Tapi yang jelas itu percikannya, gampangannya gitu dulu. Oke? Turun karena kita mau mengalami misi, aku tiga, namanya jiwa. 1, 2, dan 3 ini disebut wilayah langit, diwadahi di wilayah bumi yang namanya aku 4 disebut jasad. Bumi nih. Makanya kalau dengar langit dan bumi jangan ngelihat awan sama tanah, bukan Bu. Ibu bapak kalau dengar langit apa yang dipikirin? Awan itu. Betul nggak? Padahal langit itu, samawat itu adalah your higher self, sesuatu yang tinggi gitu. Berarti ada sesuatu yang lebih tinggi daripada kesadaran jiwa, itulah yang disebut kesadaran ruhani. Ruh, lebih tinggi dari jiwa namanya ruh. Gampangannya 1, 2, 3 disebut langit, 4 ini adalah bumi. Ngomong-ngomong, nanti waktu Idul Fitri di surat Al-Maidah itu ngomongin hidangan langit, hidangan bumi. Langit. Hah? Langit. Coba tahan dulu ya. Belok dulu dikit. Surat 5 114 silakan. Belok dulu dikit aja, nanti kita balik lagi ke situ. Surat Al-Maidah ayat 114. Ibu bapak kita pemanasan dulu nggak apa-apa ya? Kita bikin dulu overview-nya supaya nanti petanya enak gitu. Surat 5 ayat 114 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit." Turunkanlah hidangan dari apa? Nah, makanya ada turun tuh di situ. Makanya nanti naiknya itu Isra, turunnya itu jadi perilaku. Nuzulul tuh turun gitu. Tapi yang di sini disebutnya adalah hidangan apa? Hidangan langit. Lanjut, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi yang hari kami. turunnya menjadi hari apa?
Hari raya. Berarti kalau kita ngomongin hari raya, hari di mana siapapun mendapatkan hidangan Langit. Nah gitu. Ibu bapak waktu hari raya dapat hidangan apa? Opor, bumi. Ketupat. Paham nggak ini? Paham. Id itu hari raya, makanya di situ ada kata-kata Id, hari raya. Nanti sebenarnya berkaitannya sama Isa sih, tapi nantilah kapan-kapan kita bahas. Tapi poin saya, berarti kejadian-kejadian ini bukan kejadian parsial, tetapi kejadian daily basis, day by day, kapanpun, dimanapun, kapanpun, dan dimanapun. Gitu nggak kira-kira? Iya nggak? Berarti maksud saya gini, maaf ya. Ramadan bisa kapan aja nggak? Secara esensi. Betul, bisa. Isra Miraj bisa kapan aja nggak secara esensi? Iya. Lailatul Qadar bisa kapan aja nggak secara esensi? Iya. That's it, itu maksudnya. Jadi maksudnya aku mau berramadan, mau puasa, nunggu nanti bulan ke-9 di tanggalan Islam, sekarang nunggu-nunggu aja. Nggak gitu. Karena ini adalah journey yang tidak berhenti. Sampai sini oke? Pusing nggak? Ya. Nah, sekarang kalau ngomongin hidangan bumi, mengenyangkan perut nggak? Kalau hidangan langit, menenangkan batin gitu. Gitu ya. Maka ibu bapak kebanyakan makan, tapi batinnya nggak ditenangin. Makanya makan disuruh dikurangin nggak? Iya. Makanya nanti salah satu ritual puasa, makannya dikurangi, minumnya dikurangi, hal-hal bumi, hal-hal jasmania itu di drop gitu kira-kira. Karena kalau boleh saya pakai bahasa flip-flop yang gampang ya ibu bapak gini. Saat kegiatan buminya sibuk, kegiatan langitnya off gitu kira-kira. Paham nggak? Saat si buminya nyala, si jasadnya ini sebenarnya dari aku 3, aku 4 sih. Jadi gampangannya gini ya. 1, 2 itu ranah ilahiyah, Allah. 3, 4 anggap aja ranahnya ego. Saat egonya nyala, Allahnya off gitu intinya. Berarti kalau ingin menyalakan Allah dalam tanda petik yang harus dilakukan apa? Egonya di-offin. Jadi flip-flop nih gitu. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Ibu bapak saat ini lagi dapat hidangan langit, hidangan bumi. Langit. Yang udah jelas mah bumi aja ya. Bumi dan langit. Saat kita ngobrol, diskusi, ada kontemplasi ke dalam, ada observasi ke dalam, ada ikro ke dalam, ada yang dirasa nggak kira-kira? Nanti kira-kira dapat ada something yang realize gitu nggak kira-kira? Nah itu kan pelan-pelan tuh. Dan waktu ibu bapak mengalami itu nya tuh dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Cuman selama ini nggak tahu ketutup gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Paham ya? Saat terang benderang nggak? Digambarkan seperti 1000 bulan, itu yang disebut Lailatul Qadar. Takarannya pas gitu intinya. Nah, kenapa saya pengen bahas ini dalam esensial hakikat? Supaya kita tidak terjebak dalam konteks, nantilah Lailatul Qadar nunggu malam 21 Ramadan. Betul nggak? Sekarang saya tanya, 21 Ramadan kalau puasanya beda nggak malamnya? Beda. Yang benar yang mana? Pusing. Saya start tanggal 18 misalnya, ibu bapak tanggal 19. Malam 21-nya beda nggak? Terus Lailatul Qadar di yang mana? Kan ganjilnya beda. Betul nggak? 21 buat saya, 22 udah buat 20-nya di ibu gitu, karena telat sehari kan? Benar nggak? Oke nggak nih? Berarti dalam konteks apapun selalu ada makna batiniah, selalu ada makna hakikat yang nanti kita akan mengerti dalam konteks yang namanya kesadaran gitu intinya. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Dah. Berarti si langit 1, 2, dan 3 numplek di jasad nggak? Diwadahi. Numplek di tubuh ini nggak? Iya. Berarti ini wadah semuanya nggak? Inilah tempat ibadah kita. Dirimu. Makanya tubuh sering digambarkan dalam perspektif tasawuf disebut masjid. Tempat sujud itu ya tubuhmu.
Makanya sucikan, makanya disebut Masjidil Haram. Yang di dalam Masjidil Haram ini ada Ka'bah. Artinya di dalam tempat sujud ini di dalamnya ada Baitullah nggak kira-kira? Nabi Muhammad bilang qalbun mukmin Baitullah. Berarti kalau ibu bapak sekarang datang ke Masjidil Haram yang bangunan, Ka'bah yang bangunan, itu bangunan-bangunan bentuknya syariat. Tapi hakikatnya ada di mana? Di dalam diri. Di sana atau di sini? Di sini. Jadi Masjidil Haram ini nggak? Ka'bahnya ada di dalamnya nggak? Kolbunya ada di dalamnya nggak? Berarti perjalanan haji bukan kita perjalanan jauh kemana-mana. Secara hakikat perjalanan menembus dinding. Dari aku 4 naik ke aku 3, aku 3 naik ke aku 2, nanti nyambung ke aku 1. Itulah yang disebut menuju Baitullah gitu. Oke nggak ini? Oke nggak ini? Karena kalau sekarang ngikutin syariat, daftar hari ini bisa haji 20 tahun lagi, Bu, keburu mati. Masih hidup. Benar nggak ini? Ya, benar. Iya, masa sekarang urusan kembali ke Tuhan diatur sama regulasi-regulasi manusia? Betul nggak? Sampai sini oke? Maka yang berangkat ke sana namanya syariat, yang berangkat ke dalam namanya hakikat. Dan kita jangan menegasikan satu sama lain sih. Kadang kalau yang ekstrim, berarti kakak harus berangkat ke sana. Ya nggak gitu juga. Tapi sebisa mungkin berangkatnya ngerti gitu. Makanya ibu bapak maaf ya, saya bahas dari mundur sini dulu ya. Sini ke belakang, ke tengah, kita kan bolak-balik aja pokoknya. Supaya nanti ngelihat dari 7 sampai terakhir ini, jadi satu kesatuan yang nggak terpisah gitu kira-kira. Jadi nanti ngerti, rukun Islam tuh base-nya apa sih? Gimana sih? Prakteknya apa gitu. Oke? Oke nggak ini? Oke. Sip ya? Maka kalau di Quran ada disuruh bersihkanlah masjid, bukan hanya bersihkan masjid yang bangunan, bukan, ini beres ini. Jadi tempat ibadah kita di mana, Bu, Mak? Ini. Tempat sujudnya aku tuh diriku. Berarti kemana-mana bawa diri nggak kira-kira? Kemana-mana bisa sujud nggak kira-kira? Kemana-mana bisa terhubung nggak kira-kira? Disitulah Allah bilang, aku tuh lebih dekat dari apapun, dari urat lehermu gitu. Masa tuh ibu bapak Allah nongkrong di Ka'bah Mekah diem aja gini. Orang datang, tamunya Allah. Secara syariat ya nggak apa-apa sih. Tapi masa kita mau gitu-gitu terus? Kan gitu ya poinnya. Oke nggak? Sip? Mungkin ya orang-orang nih pada umumnya lebih senang berangkat haji umroh karena tinggal mengikuti aturannya udah ada, tinggal dilaksanakan. Sementara kalau dalam diri pindah dari aku 4 ke 3 ke 2 lebih sulit. Betul. Makanya kan semua jalan semuanya punya jatuh temponya masing-masing. Oke? Oke. Sip ya? Aduh, lemas-lemas gini ibu bapak, oke nggak ini? Makanya kurang. Pelan-pelan ya. Ini memang nggak bisa dibahas satu hari, tapi seenggaknya kita punya overview gitu. Seenggaknya kita tuh bisa ngelihat ini dalam ranah hakikatnya gitu. Ya, sip. Lanjut ya. Dah, Kang, punten Kang, ke 396 lagi Kang. Kan tadi belum selesai. Surat 3 Ali Imran ayat 96. Diulang lagi atau lanjut ya Kang? Diulang aja, Oke. supaya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Isa putra Maryam berdoa. Tadi 5114 kan? Oh iya. 396 ya? Sorry, 396. Sorry. Yang tadi haji dulu kita ngomong. Surat Al-Imran ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Oke, yang diberkahi menjadi petunjuk bagi seluruh apa? Alam. Berarti ini lagi ngomongin seluruh alam nggak kira-kira? Seluruh alam. Sip, nggak ada ngomongin identitas di sini nih. Oke, lepasin dulu nih identitas nih. Lanjut. 97-nya. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Tahan. Di sana berarti di dalamnya nggak?
Di dalam si bangunan rumah ini, di dalam si konteks aku 4 ini, ada tanda. Bahasa Arabnya tanda itu ayat. Ayatum. Ayat itu artinya sign, ayat itu adalah tanda. Sekarang saya tanya ibu bapak kalau dengar kata ayat yang kepikiran apa? Surat Kalimat dalam Al-Quran. Tapi ibu bapak kalau paham tentang konteks ayat atau tanda, segala sesuatu bisa jadi tanda nggak? Iya. Contoh nih. Supaya nanti kita ngerti bahwa ayat itu bukan yang tertulis pakai bahasa Arab, bukan hanya itu gitu. Contoh. Ada anak sama ibunya lagi ngobrol di dapur kayak gini. Anak sama ibu. Anaknya ya usia 3 tahun lah. Ibunya usia 70, ketuaan ya. 25, gitu. Ya, saya pakai umur-umur ibu bapak di sini lah ya. Nah, kan mirip-mirip. Ya tadi udah jujur, maaf ya. Oke. Muda. Dia lagi makan nih berdua nih. Lagi makan. Tiba-tiba di dapur keluar kepulan asap yang gede banget. Keluar kepulan apa? Asap. Sip. Pertanyaannya, reaksi anak sama ibu ngelihat asap ini beda nggak? Beda. Beda nggak? Beda banget. Beda. Kenapa? Anaknya seneng bang. Kenapa bisa beda? Karena ini Karena dua-duanya punya data dan program yang berbeda. Gampangannya, dua-duanya punya kesadaran yang berbeda. Paham? Paham nggak ini? Oke. Si ibu bisa langsung lari ketakutan nggak? Tapi si anak bisa, gitu nggak? Betul? Berarti reaksi terhadap sesuatu memang tergantung limitasi data kita, gitu kira-kira. yes. Makanya ibu bapak belajar untuk mengurangi menilai, karena yang kita nilai limitnya data kita yang kita tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya. Oke? Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan si ibu lari ketakutan? Pengetahuan dia kalau ada api itu bisa membunuh. Hah? Mencegah Karena dia melihat asap ini sebagai apa coba? ancaman. Bahaya. Tanda ayat. Kan kita lagi ngomongin tanda kan? Iya. Kira-kira kalau ada asap, ada apa? Nah. Berarti si ibu waktu ngelihat asap, dia melihat apa sebenarnya? Ayat. Api. Dia ngelihat tanda asap karena ada api. Makanya dia takut. Kenapa? Karena dia tidak melihat asapnya. Dia melihat ada asap berarti ada Api. Berarti pandangan dia jauh lebih dalam, bukan hanya asap, tapi sebab akibat yang disebut membaca ayat gitu kira-kira. Ayo pusing nggak? Ulang ya, ulang. Ulang ya, pelan-pelan. Kalau ada asap, berarti ini sebab aksi reaksi nggak? Karena ada berarti asap tanda adanya api. Paham? Berarti asap adalah ayat dari api, tanda hasil dari api. Kesadaran si ibu ini karena dia udah hidupnya lebih lama dari anaknya, ngelihat asap otomatis ngelihat apa? Jadi ngelihat asap ingat api gitu. Ada, ya saya pakai bahasa yang gampang ya. Dia menembus api, menembus asapnya nggak? Iya. Berarti dia tidak melihat asapnya, tapi dia ngelihat ayat dari asap itu adalah api, makanya dia takut. Sebab akibat. Tapi poinnya bukan di sebab akibatnya. Dia punya kesadaran lebih dalam dari anaknya, gitu kira-kira. Oke nggak ini? Sekarang pertanyaan saya, kenapa si anak happy? Kenapa?
Karena dia belum bisa membaca tanda. Yang dia lihat api yang dia lihat asap udah asap aja. Dia nggak ada lihat ayat di belakangnya gitu kira-kira. Oke nggak ini? Paham? Paham? Sekali lagi. Si ibu, sekali lagi ya. Ini kalau sampai asar nggak beres-beres ya, udah ibu bapak mending tunda beramadannya tahun depan aja lah udah ya. Hari Ramadan ini cuti aja nggak apa-apa lah. Ulang. Asap adalah ayat bagi api. Oke? Coba saya mau nanya dulu Nih. Ibu bapak kalau ketemu kebun yang rapi banget, sama ibu bapak ngelihat kebun yang berantakan, beda nggak? Beda. Begitu ngelihat kebun yang rapi, pasti ada yang merawat, pasti ada yang menata, gitu nggak kira-kira? Tapi begitu kebunnya nggak rapi, ini pasti nggak ada yang, gitu nggak kira-kira? Berarti kan bukan kebunnya sebetulnya. Kebun adalah ayat bagi sesuatu, gitu kira-kira. Oke, ginilah gampangannya. Si api itu akar, asap itu buahnya. Saat kita udah bisa ngelihat akar, berarti sudah mampu membaca ayat-ayat yang lebih dalam gitu kira-kira. Sip? Oke? Nah, sekarang kita aplikasiin ke sini. Berarti kalau ibu bapak pandai membaca ayat, ngelihat siapapun yang bentuknya manusia, yang ibu bapak lihat aku satunya pasti. Paham nggak ini? Ulang sekali lagi. Makanya wajar nggak ada kata-kata kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Tapi dari 10 orang yang punya kesadaran ke aku satu, itu mungkin 9. Karena sisanya ngelihat ini. Makanya cepat aja ya saya baca ya. Di surat 41 ayat 53, sanurihim ayatina, aku akan membuat kamu melihat ayat-ayatku di dalam dirimu dan di luar dirimu. Jelas ya. Jadi kalau sekarang ngomong ayat-ayat cuman yang ada di buku Quran, ayat-ayat yang cuman bahasa Arab, nggak salah sih. Tapi limitasi itu cuma 6.236 ayat. Maka Quran yang sejati itu nggak ada ayatnya sebenarnya. Quran yang sejati itu nggak ada limitasinya gitu. Tidak terbatas. Oke nggak ini? Buat para ibu-ibu, ya. Kalau suaminya cemberut, ayat bukan? Ayat. Ini si bapak kenapa ya? Nah itu ayat nih. Pun sebaliknya sih, Pak. Ya kita bapak-bapak sedikit sih, Pak ya. Kita minoritas sih di sini gitu. Sadaqallahu azim. Oke nggak? Nggak dibaca ayatnya. Sip ya. Berarti saat ibu dan bapak begitu ada sesuatu ngerasa ini, ada ini tanda nggak semuanya? Itulah kenapa Quran mengatakan balhuwa ayatum bayina fi sudur. The truth Quran itu di dalam dirimu. Makanya bapak maaf ya, orang yang pintar mengkaji ayat yang di luar, kitab yang di luar tapi nggak pintar mengkaji yang di dalam, nggak akan matching kok gitu. Nah nanti di bulan Ramadan hobinya apa? Hataman mulu sih gitu. Betul nggak? Ya nggak salah, bagus-bagus aja sih. Tapi kalau hatam terus, bunyi terus, kira-kira kita jadi peka sama ayat-ayat diri nggak? Belum tentu. Itulah kenapa orang yang nuzulul Quran adalah orang yang sudah mampu membaca tanda di dalam dirinya. Itu nuzulul Quran namanya. Tanda, apapun lah. Duh ini kenapa nih? Duh ini kenapa nih? Duh ini kenapa nih? Oh ibu bapak tiap detik tuh hadir terus tuh sinyal-sinyalnya. Betul nggak? Oke nggak? Berarti kalau ngomongin Quran yang sejati, yang di buku itu atau yang di dalam? Di dalam. Karena Quran itu nanti bareng sama ruh di sini. Ini Quran petunjuk. Makanya fisudur kalau dalam bahasa Quran. 2949 itu kan bilang Quran ada di dalam. 29 ayat 49. Inside you gitu kira-kira. Sampai sini oke?
Oke? Oke nggak ini? Udah ya, saya gampangin nih. Kalau kamu memasuki rumah itu, kamu akan mendapat ayat, bahasa gampangnya, itu yang sering kita sebut namanya intuisi. Aliran. Aliran. Nah, siapa yang bisa mendapatkan masuk intuisi? Udah pasti, aku 4-nya beres, aku 3-nya beres, dia koneksi ke aku 2. Dan di dalamnya itu karena percikan, sifat Tuhan itu adalah maha welas asih, maka di dalamnya ada level kasih sayang tertinggi. Level kasih sayang tertinggi dalam bahasa Quran disebut makom Ibrahim, gitu kira-kira. Paham gak ini? Coba Kang, 97-nya Kang. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Di antaranya apa? Nah ini kebanyakan orang ngomongin makom Ibrahim, oh ada makam Nabi Ibrahim gitu. Bukan. Makom itu makom si anak sama makom si ibu untuk ngelihat tanda, beda nggak? Beda. Beda. Berarti ibu bapak punten ya, mohon maaf, kita seruangan ini semua nih yang ada sekitar 700-800 orang nih ya, banyak banget nih. Makomnya beda-beda nggak? Beda, makanya nggak bisa nyamain gitu. Kita tidak didesain untuk mengcompare. Cuman puncak tertinggi disebut ib itu sumber, rahim itu kasih sayang. Jadi puncak level kalau kamu mau nyampe ke tinggi, itu kamu harus penuh dengan welas asih. Punten ya, mohon maaf. Di aku 3 ada welas asih nggak? Nggak ada. Benci, iri, dengki, julid, dendam, marah, cemburu. Ini di sini nih kerjaannya nih, ego. Gampangannya begitu. Berarti kalau aku mau menghadirkan welas asih, si benci harus ditahan nggak? Mau benci harus di hold nggak? Menahan bahasa Arabnya, imsak gitu. Oh, si imsak tuh bukan bunyi sirine ngek. Kok ini tahan? Bukan. Contoh nih, contoh. Begitu keseharian kelihat orang nyebelin mau imsak. Tahan. Dilepasin di rumah. Nah, benar. Imsak di jalan, di rumah marah-marah. Iya, lebih asik lagi ributnya jam 11 siang. Sorry, saya lagi puasa. Kita selesaikan setelah buka puasa. Nah sama aja. Ya, dianggap habis buka puasa, bukan ibu bapak, bukan. Takjil itu menyegerakan, bukan urusan cendol, candil gitu, bukan. Terbukanya itu adalah terbuka kesadaran gitu loh. Ini bukan urusan makan banyak sih sebenarnya, bukan. Oke nggak ini? Sip ya? Berarti dari semua perjalanan dari Rajab, Syaban ke Ramadan ke Syawal, Zulqa'dah, Zulkaidah, Zulhijjah. Ini semuanya perjalanan dari aku 4 ke aku 1 nggak kira-kira? Kapan terjadinya? Sekarang. Sholat syariat tadi udah zuhur. Tapi sholat hakikat, sekarang ingat Allah terus artinya apa? Mau belok ke aku 3, mau belok ke kejahatan, imsak, tahan. Mau mengumpat, imsak, tahan. Gitu loh. Punten ya, mohon maaf. Berarti secara hakikat sholat 5 waktu nggak kira-kira? Secara hakikat, sholat 5 waktu nggak? Sepanjang waktu. Enggak lah. Sepanjang waktu. Masa sih mau ingat Allah cuma 5 kali sehari? Ibu bapak paling lama sholat sehari, 1 kali sholat berapa lama? 3 menit. 15, lama banget 15 menit ya. Ya, kalau ibu bapak sholat 15 menit pasti lagi banyak masalah. Udah gitu aja ya. Nah. Pokoknya kalau dilihat sholatnya rada panjang pasti lagi banyak menderita gitu. Lupa ruku sama lupa salam. Ya anggap aja 5 menit lah. Masa cuma 25 menit sih ingat Allah gitu kira-kira. Betul nggak? Iya. Nah kita tuh kadang-kadang terjebak puas dengan hal-hal syariat. Habis itu dengan iming-iming pahala, iming-iming surga. Yang penting udah gini, menyelesaikan ibadahku. Belum.
Menurut ibu bapak ada nggak orang baca Quran pengen banyak pahala? Ada nggak? Banyak. Siapa? Kan aneh ya, baca Quran pengen dapat pahala, rada aneh sih sebenarnya. Orang Quran adalah kitab petunjuk kok, bukan untuk pahala. Pahala ada karena perilaku aku udah cocok dengan Quran. Berarti pahala akan datang kalau udah Qurani nggak kira-kira? Ini pengen enaknya aja, abis baca pahala banyak. Gimana sih? Bener sih tadi kata Bu Tina, maunya yang gampang gitu. Terbuai, aku mau ngaji akan apa? 1 huruf 10 pahala. Wah, dihitung kalkulator cek gitu. Ya maksud saya ibu bapak kan kayaknya kita udah nggak di situ kali ya. Setuju nggak Bu Pak? Setuju. Masa sih mau itu terus gitu. Meskipun nggak apa-apa loh ya. Tiap orang makomnya beda. Kita nggak usah ngejudge. Mungkin yang makomnya di level 2 tambah 2. Wah ini ya udah. Kalau kata orang Jawa, sing waras tuh ngalah gitu kira-kira. Iya, orang. Maaf ya ibu bapak ya. Nih, saya sedikit pakai teori psikologi dikit aja ya, indikator parameter. Dalam penelitian psikologi ada yang disebut Dunning-Kruger effect. Jadi Dunning-Kruger ini 2 orang lagi meneliti. Intinya cuma satu ibu bapak. Kalau orang makin teriak, makin kencang, makin suaranya menggelegar, itu intinya kosong aja udah. Pasti. Karena dalam konteks ini teriakan itu menutupi ketidaktahuannya dia gitu kira-kira. Nah, tong kosong, nyaring bunyinya. Berarti kalau yang nyaring kira-kira isinya apa? Kosong. Ibu bapak kalau ada air minuman dalam kemasan gitu ya, kosong, dipencet, bunyi nggak? Iya, yang kosong tuh berisik emang sih gitu. Enteng soalnya. Paham nggak maksud saya? Sehingga itulah kenapa penting sekali untuk kita selalu kontemplasi mengikro supaya makom kita tuh gini nih. Kan disuruh ke makom Ibrahim. Makom tertingginya, makom dalam konteks esensialnya adalah sumbernya kasih sayang gitu. Makanya Ibrahim dibawa-bawa nggak waktu sholat? Dibawa. Iya. Sok saya tanya, kenapa nggak Musa yang dibawa? Udah pokoknya gitu aja. Udah jawaban paling gampang gitu aja ya. Iya, karena welas asih dan keterpujian itu ada whole package dari semua esensi kehidupan. Makanya At-Tahiyat itu cuma bawa 2 secara nama itu sebetulnya kan kualitas lah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa? Kalau kamu tidak punya welas asih, kamu tidak akan terpuji gitu. Sampai sini oke? Sip? Oke nggak ini? Jadi tempat ibadah di mana ibu bapak? This is our temple. Tempat aku sujud di sini, tempat aku mengabdi di sini. Tempat aku berbuat di sini. Makanya nanti make sense ketika dalam pandangan Sufism disebut man arafah nafsah faqad arafah rabbah. Kalau kamu kenal tempelnya, kenal wadahnya, kamu nanti kenal isinya. Oke? Berarti makomnya, harapannya kita ngelihat orang punya nama, tapi makomnya ayatnya yang kita lihat isinya. Kalau kita udah mulai ngelihat isinya, minimal aku 3-nya nggak banyak menilai, nggak banyak menghina, nggak banyak merendahkan. Kenapa? Ternyata kalau didalemin ayatnya, isinya dia sama isinya aku sama-sama dari sumber yang sama ya, gitu kira-kira. Nanti kita ngerti, itulah nanti yang disebut tauhid, menyatu gitu kira-kira. Ulangi Kang, 97-nya punten. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Tanda-tanda yang jelas atau yang gak jelas? Jelas. Jelas. Makanya ibu bapak ya, saking orang pengen ngikutin omongan orang lain, yang di dalam teriak, dia gak percaya loh sama di dalamnya. Betul gak?
Sampai mau pakai baju aja, ini bagus nggak? Kata orang nggak bagus, tapi di dalamnya nyaman, ngikutin omongan orang gitu. Misalkan, ini mah misal. Betul nggak? Saking nggak percaya sama diri. Coba gimana Bu, Pak? Nggak pede, bener. Lanjut. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Tahan. Kalau kamu udah mulai masuk Baitullah, ada satu signifikansi yang namanya aman. Sekarang kalau Baitullah ada di Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram, bisa hilang sendal nggak kira-kira? Bisa banget ya. Bisa. Berarti kan lagi ngomongin itu ini. Betul nggak? Meskipun yang kesan nggak apa-apa udah. Tapi ini mau nyeritain, kalau kamu udah mulai masuk ke kesadaran makom yang lebih tinggi, kamu pasti akan merasa lebih aman hidupnya. Ibu bapak, salah satu hal yang paling mahal dalam hidup adalah feel safe. Betul nggak? Sekarang saya tanya, perasaan aman, rasa aman, itu kira-kira dibentuk dari dunia luar atau dunia dalam? Dunia dalam. Dalam. Kira-kira yang sangat membuat kita insecure apa sih Bu? Pikiran. Di aku 3 nih. Orang bisa insecure di sekarang terhadap sesuatu yang akan terjadi 3 bulan lagi. 3 bulan lagi nih ya gimana ya? 3 bulan lagi kejadiannya udah stres dari sekarang coba. Betul nggak? Nanti Indonesia emas 2045 gitu. Iya bener sih dipikirin, tapi bukan overthinking gitu kira-kira. Oke nggak Bu Pak? Sip. Berarti si pikiran ini maunya ke masa lalu, masa depan. Masa lalu, masa depan. Gitu nggak kira-kira? Masa lalu dan masa depan itu wilayah yang namanya ilusi. Maka saat kamu masuk ke dalam Baitullah, kamu mulai lepas ilusi, kamu mulai masuk ke hidup yang realitas. Ibu Bapak mohon maaf ya, dari tadi kita ngobrol diskusi gini, ini pikiran loncat depan belakang nggak kira-kira? Iya, Ibu Bapak tuh mukanya kayak merhatiin aja gitu ya, gitu, tapi nggak tahu isinya. Betul nggak? Dikit zoom ke sini, dikit zoom ke sini, betul nggak? Nah itulah kenapa di Isra Mi'raj keluar sholat disuruh latihan khusyuk dulu gitu. Karena kalau nggak khusyuk nggak mungkin puasa, kalau nggak puasa nggak mungkin zakat, kalau nggak zakat nggak mungkin haji gitu loh Bu. Makanya preparation high orang-orang beriman. Kenapa? Nih ada preparation dulu gitu. Ya cuman kan nanti pokoknya di bulan Ramadan ini itu adalah nama bulan secara syariat, festivalnya. Tapi secara hakikat Ramadan itu seumur hidup gitu intinya. Lanjut Kang. Oke. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Kewajiban Baitullah. manusia atau kewajiban orang Islam? Manusia. Manusia. Berarti ini perintah untuk siapa? Semua manusia. Semuanya dong. Ibu bapak manusia bukan? Ya. Manusia bukan? Manusia. Iya. Atau orang? Iya, orang iya, manusia iya. Gimana? Gini Ibu Bapak. Orang itu aku 4, manusia itu aku 2. Orang itu identitas, manusia itu kualitasnya gitu. Karena tidak semua orang kayak bentuknya gini punya kualitas manusia. Manusia itu kira-kira bahasa gampangnya kalau yang nanti disebut khalifah, sudah ada percikan-percikan sifat-sifat Tuhan gitulah kira-kira bahasa gampangnya. Makanya di sila kedua nggak menggunakan keorangan yang adil dan beradab, betul nggak? Iya. Tapi karena dia ngomongin nilai, bukan ngomongin identitas gitu. Jadi haji ini pada identitas atau pada nilai? Perpindahan kesadaran ke tempat yang lebih tinggi gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke kayak ini? Nah, baru sekarang kita ngomongin Ramadan.
Ramadan. Mulai nih, mulai. Yang penting overview-nya ngerti dulu nih. Oh, ternyata dari mulai Rajab, Syaban. Di sini ada nisfu Syaban nih. Yang ribut ada gini apa terserah lah ya. Tapi ini semua tuh sebetulnya preparation month gitu. Ingat ya Ibu Bapak, Syawal artinya meningkat. Berarti ada improvement. Zulkaidah nanti punya kaidah lebih dalam lagi. Baru hijjah. Haji gitu. Baru melakukan traveling inside, journey menuju ke dalam. Nah, semua. Makanya nanti masuk ke Muharram suci gitu intinya. Oke? Sip ya? Kita akan bahas ini dalam jangka waktu yang lumayan panjang lah. Tapi poinnya hari ini, berarti dari semua cerita ini, soal Ibu Bapak kita perhatiin ya. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj menggunakan kata naik nggak? Iya. Haji naik nggak? Iya. Kenaikan Isa Al-Masih nggak? Iya. Semua ngomongin naiknya tapi nggak pernah ngomongin turunnya. Ngerti nggak maksud saya? Kita bicara naik, tapi membuminya tuh gimana gitu? Contoh. Ini nggak usah jauh-jauh aja. Ibu Bapak sekarang kita lagi main-main di wilayah knowledge, lagi naik nih. Pengetahuan apa. Tapi yang penting setelah knowledge-nya nambah, apa yang menjadi kebuminya, apa yang menjadi laku, gitu loh Bu, Pak. Action. Kalau bahasa filsafatnya, aksiologinya gitu. Apa nih? Pembelajaran ini tuh melahirkan apa gitu kira-kira. Nah itu membumi namanya. Sip ya? Oke ya? Nah, berarti kalau gitu, stage pertama adalah aku 4-nya diberesin, aku 3-nya diberesin, baru connect ke aku 2 gitu kira-kira. Makanya nanti tengah-tengahnya tuh di antara 3 dan 2. Ini kalau saya pinjam dari perspektifnya siapa ya? Ibnu Arabi, bukan nih, Rumi. Keren banget. Jadi ini panjang, tapi saya mau ngambil intisarinya. Aku tahu perjalanan menuju puncak adalah perjalanan yang melelahkan. Karena aku adalah maha welas asih, maka aku akan dengan kasih sayangku turun ke tengah, kamu naik ke tengah, nanti ketemu di tengah-tengah aja, gitu kira-kira. See you in the field, kalau kata Rumi. Ketemu di tengah-tengah, di lahan itu. Karena saat kita ngeberesin 4 dan 3, 2 dan 1 otomatis nyala, gitu kira-kira. Pertemuan di titik tengah inilah nanti yang disebut Lailatul Qadar. Sampai sini oke? Nah, berarti Ibu dan Bapak kita lagi mau belajar untuk pindah kesadaran dari 4 ke 3 ke tengah 2 nanti ke 1 gitu. Gitu nggak kira-kira? Inilah semua proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun gak ada urusannya sama tanah kusir Ibu Bapak, gak ada. Ya cuman sekarang jadi udah populer aja kan. Kalau ada meninggal langsung ngomong innalillahi. Dan itu latah biasanya. Kebiasaan gitu. Padahal itu esensi adalah dari sumber kembali ke sumber. Nanti kita ngerti ini proses panjang banget. Nah pertanyaannya, berarti aku 4 harus diberesin nggak? Harus diberesin nggak? Iya. Apa yang harus diberesin nih? Ngomong-ngomong Ibu Bapak pulang ya sebelum kesini. 4 berubah nggak? Bisa. Mengalami perubahan nggak? Iya. Pasti. Berarti fitrah bukan? Original bukan? Cross. Dan yang paling pasti 4 itu bukan yang asli. Karena tubuh Ibu Bapak pinjeman dari bumi. Kita hari ini jadi seperti ini, makan sesuatu dari luar. Gitu nggak kira-kira? Iya. Kan waktu lahir nggak langsung segede gini, betul nggak Bu Pak? Segede gini dulu. Makan gede, betul? Berarti membesarnya tubuh fisik karena asupan dari luar nggak? Pinjem makanan dari luar nggak? Berarti not original gitu. Pinjeman semuanya. Jadi Bapak jangan lupa berterima kasih sama bumi. Orang nggak ada bumi, nggak ada ini Bu. Betul nggak? Sip? Oke? Berarti not original, gampangannya begitu. Oke, karena apa? Dia dikumpulin dari luar. Jiwa, pikiran, perasaan, emosi dari pikiran, memori semuanya. Berubah nggak? Berubah, berarti bukan fitrah.
Pikiran pinjam nggak dari orang lain? Begitu brojol, kamu gini, kamu gini, kamu gini, dipinjemin. Ini semua yang kita tahu sekarang pinjaman, Ibu Bapak. Yang bahaya, barang pinjaman diyakini, gitu itu bahaya. Pinjam telinga orang, pinjam mata orang, tapi aku yakin banget gitu. Contoh. Ibu Bapak ya, ini contoh aja nih ya. Ini supaya ngerti tentang konteks ini. Kita seruangan ini sama-sama sepakat dan percaya kalau piano ini ada hantunya. Akan ada hantunya nggak sih piano? Hah? Seruangan ini sepakat, percaya, yakin, sama-sama seruangan ini ngomong piano ini berhantu. Hantu jadi ada nggak? Jadi hantu ada karena apa? Kesepakatan. Udah. Jadi yakin. Terus nanti kita cerita ke anak, ke cucu, ke cicit. Makin banyak yang tahu, makin banyak yang percaya. Makin ada nggak hantunya? Jadi angker di sini. Paham maksud saya? Tapi buat orang yang nggak pernah dengar cerita itu, yang nggak meyakini itu, dia tahu nggak di situ ada hantu? Nggak, biasa aja. Makanya ini rentan sekali nih. Jadi maksud saya Ibu Bapak, hati-hati sama kepercayaan. Karena belum tentu kenyataan. Kita cek. Karena jangan-jangan tiba-tiba langsung percaya, langsung oke, langsung percaya. Kenapa? Tapi tidak pernah bersaksi. Oke Ibu Bapak? Ini oke nggak nih? Sip. Nah, berarti kalau 4 dan 3 ini adalah barang pinjaman, yang aslinya tuh cuma aku 2 gitu. Ini semua nyewa loh Ibu Bapak. Minjam dari makan, keluarin. Pinjam lagi, keluarin lagi. Itu nggak kira-kira? Tumbuh. Pikiran, pinjam dari pemikiran, tumbuh gitu. Makanya 2 hal ini punya limit. Oke? Sip ya? Berarti kalau kita mau bicara naik ke sini nih, ke si akut 2, 1 poin. Berarti tubuh fisiknya harus diapain, Bu, Pak? Diregulasi, diurus. Artinya apa? Mengurangi asupan-asupan sementara dalam satuan waktu yang tertentu. Ini kan urusan kerjaannya makan, minum. Reproduksi, bobo. Betul nggak, Bu, Pak? Ya. Maka aku 4, kalau pinjem pakai bahasa Quran disebut basyar. Sering juga disebut binatang. Makanya kita ini sering disebut hayawan natikun. Hewan yang bisa berpikir. Berarti kalau lagi nggak mikir lagi jadi apa? Hewan. Udah urusannya pokoknya urusan perut, urusan makan, urusan seksual, urusan perut, urusan makan, urusan reproduksi. Gitu aja. Kucing kan nggak pernah, tetangga lapar nggak ya? Nggak ada, Bu, Pak. Pokoknya gimana makan aja. Misalkan gitu. Paham nggak sampai sini? Berarti yang membuat aktivasi ini setidaknya perlu ada regulasi. 1, diregulasi makan, diregulasi minum, diregulasi olahraga, diregulasi tidur. Supaya apa? Ininya punya kualitas yang oke. Jadi Ibu Bapak maaf ya, rada sangat sulit untuk terhubung ke aku 2 kalau dalam kesehariannya terlalu banyak makan gitu, Bu. Susah. Karena terlalu banyak makan, jadi overnutrisi nggak? Overnutrisi, pencernaan bekerja lebih kuat nggak? Pencernaan bekerja lebih kuat, lebih menggunakan energi lebih banyak nggak? Buat hal-hal yang penting justru energinya jadi kurang gitu kira-kira. Maka orang hari ini bukan mati karena kelaparan, tapi mati karena kekenyangan. Dan kita bahas ini abis makan pempek lagi ya. Oke ya. Sekarang saya mau nanya, maaf ya Ibu Bapak. Saat Ibu Bapak waktu mengatur makan, olahraga, ngatur tidur, ngerasa lagi ibadah nggak kira-kira? Iya. Enggak.
Padahal waktu kita menyayangi diri kita, merawat diri kita, itu justru penghambaanku untuk ini asetnya Tuhan lagi aku rawat gitu kira-kira. Jadi kalau makan sembarangan lagi merawat asetnya Tuhan nggak kira-kira? Enggak. Nggak olahraga gitu misalnya, lagi merawat asetnya Tuhan nggak? Enggak. Nah ini kan hal-hal basic gitu ibu bapak. Wajar nggak? Si aku 4 diregulasi, itulah kenapa di semua agama lah ibu bapak. Tapi khususnya di Islam kan kita bahas di tradisi Islam. Setiap apapun konteks alat ibadah pasti ada gerakan fisiknya. Sholat ada nggak? Ada. Sa'i ada nggak? Pasti aja. Berkaitan sama physical movement. Kenapa? Karena tubuh yang tidak bergerak, emosinya pasti nggak bagus gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Tapi puasa yang konteksnya Ramadan itu tidak hanya berbicara aku nggak makan, aku nggak minum. Bukan itu poinnya. Bukan hanya itu. Tapi masuk ke wilayah aku tiganya. Karena nanti ini nih yang justru menjadi primer untuk kita regulasi gitu. Ibu bapak maaf banget ya. Anak SD nahan lapar 30 hari. Pada bisa bu, Pak. Kalau cuman urusan nggak makan nggak minum. Betul nggak kira-kira? Jadi prestasinya tuh bukan yes aku pokoknya dari sahur sampai maghrib nggak makan. Dah. Bukan itu gitu. Tetapi yuk kita mulai nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Hai orang-orang yang apa? Beriman. Kalau hai itu kira-kira panggilan nggak bu Pak? Berarti ibu bapak puasa itu panggilan nggak? Siapa yang manggil? Oh sih jawab Allah lagi nih. Emang Allah manggil gimana? Woi, masa gitu sih ibu bapak? Kan kalau ada kata-kata hai, panggilan nggak? Iya tuh. Kira-kira ini siapa memanggil siapa? Oh, memanggil. Nggak. Ibu bapak kalau Ramadan ngerasa terpanggil nggak? Atau jalan-jalanin aja Ramadan yang mana? Nggak gini maksud saya. Ya ayyuhalladzina amanu itu satu. Wahai jiwa-jiwa yang terpanggil, kutiba sudah saatnya kamu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siap. Sudah saatnya kamu puasa. Puasa ngerem, sudah saatnya break dulu, sudah saatnya diem dulu gitu. Ibu pernah gak sih saking terlalu obsesinya banget sama kerjaan, sama target, sampai lupa tidur, sampai lupa makan, saking obsesif banget, yang ini semua minta istirahat tapi gak pernah didengar, endingnya bisa sakit. Bisa begitu gak kira-kira? Artinya apa? Wahai jiwa-jiwa yang mulai menyadari kamu tuh perlu resting. Kamu tuh perlu mulai istirahat dari kecemasan, istirahat dari ketakutan, istirahat dari overthinking. Ayo dong. Dan itu panggilannya pasti kuat banget di dalam gitu bu. Ini biasanya kejadian sama orang yang mau resign gak jadi-jadi gitu. Aku resign ah? Enggak. 5 tahun yang lalu aku resign ah? Enggak. Nah padahal panggilannya udah dari 5 tahun yang lalu. Misalkan. Berarti si ayat itu bunyi terus nggak sebenarnya? Iya. Saat tubuh lelah, bunyi ayat untuk kamu istirahat. Pertanyaan saya, tidak banyak orang yang peka terhadap ayat dirinya. Makanya susah ngerasa cukup, karena kenapa? Wanting more, what next? Wanting more, what next? Menggapai, mencapai, meraih. Nanti panggilan di dalam tuh udah kecapean, udah kayaknya it's time. Nah, ibu bapak maaf ya, kalau puasanya dipanggil oleh yang tadi, pasti puasanya khusyuk, udah pasti aja. Karena melakukan puasanya bukan karena aku wajib, kalau ngelakuin dapat pahala, kalau nggak dosa, atau ya udah pokoknya ngelakuin kalau nggak enak sama tetangga, bukan itu lagi gitu.
Karena ini panggilan murni, aku butuh. Ibu bapak, saya mau jujur-jujuran ya sama ibu bapak. Ibu bapak butuh puasa nggak sebenarnya? Ah, yang bener ah. Nah gini, merasa butuh puasa nggak kira-kira? Sip, kalau udah ada rasa itu bagus berarti. Duh, ini mulai merasa nggak sehat, tidur nggak oke, ini nggak apa, ini changing gitu. Nah, maaf ya ibu bapak ya, kalau di Jawa tuh kan ada kata-kata tirakat, ya. Kunci tirakat tuh rumusnya cuma ada 2. Kalau kamu tidak memilih tirakat, maka semesta yang akan memaksamu tirakat. Contoh. Kebanyakan makan, misalkan, bisa jadi suatu penyakit yang membuat akhirnya jadi dijaga makannya. Betul nggak Bu, Pak? Duh, ibu bapak maaf ya, saya ngomong banyak karena jumlahnya emang banyak sih. Duit nggak ada serinya, ya. Rumah, wah gede banget. Tapi cuman boleh makan telur sama air putih, Bu, Pak. Karena penyakit. Karena tirakat. Iya. Berarti dia makan telur sama air putih gara-gara kehendaknya atau gara-gara dipaksa penyakit? Dipaksa penyakit. Nah, ibu bapak pilihannya cuma ada 2 aja. Kalau aku tidak start mentirakatkan dengan senang hati dan ikhlas, lambat laun semesta akan mentirakatkan kita. Gitu aja udah. Karena nanti sistemnya keseimbangan. Kalau udah misalkan keseimbangannya terlalu pelit, nggak disedekahin, mungkin dikirim pencuri gitu kira-kira. Misal. Kenapa ya dari 3 rumah yang dimaling rumah saya ya gitu. Nah, padahal rumah depan kebuka, nggak ada dogi, nggak ada apa. Tapi kenapa rumah saya yang di ini? Ini misal contoh-contoh aja ya ibu bapak ya. Supaya kita dapat analoginya gitu. Jelas ya? Jadi maksud saya, sebelum semua rapot dari Prodia merah semua, mending jaga makan dari sekarang gitu maksudnya. Preventif. Makanya saya ulang-ulang ini ya, punten pisan ya. Dalam perspektif tasawuf, kembali ke Tuhan itu at least ada 3 cara. 1, the way of love, perlu cinta. 2, the way of knowledge, pengetahuan. Yang ketiga, the way of suffering, penderitaan. Dan rata-rata orang yang udah mulai tirakat menderita dulu baru tirakat gitu kira-kira. Betul nggak? Dan orang-orang yang mau belajar rada-rada dalam gini, ibu bapak, masalahnya nggak kecil bu. Iya. Jadi tiap hari kalau saya ngomongin masalah sufism, esensi dalam, saya tiap hari ketemu orang yang masalahnya gede bu pak. Makanya mau belajar. Berarti semua permasalahan besar memanggil kita pulang nggak kira-kira? Berarti masalah tanda bukan? Itulah ayat namanya. Oke sampai sini. Sip ya. Jadi kita mulai peka ngelihat ayat-ayat yang nyata gitu. Perasaanku gimana, yang datang gimana, kejadiannya apa, ini apa sih gitu. Makanya itu dalam bahasa Arab disebut ikro. Dah ya. Sip. Nah, regulasi dari makan, minum, olahraga, tidur ini membuat tubuh lebih tumak ninah namanya. Lebih rileks. Makanya ibu bapak saya sering bilang, kalau ibu bapak punya satuan waktu yang kira-kira rela untuk membuat dirinya nggak ngapa-ngapain, di planning gitu. Kenapa? Puncak untuk si regulasi ini itu disebut diam. Diam nggak ngapa-ngapain. Sorry ibu bapak, diam setengah jam aja, gelisah banget pasti. Tidur. Gitu. Ini diam tuh hal yang susah di era modern loh bu. Sip ya. Berarti disuruh imsak nggak? Coba kalau bisa tahan. Singkat cerita lah ibu bapak gini. Ibu bapak kalau nanti niat banget aku mau mentirakatkan 2 hari. Nggak akan kemana-mana, nggak akan buka HP, cuman mau diam, me time, cuman mau santai dan relax. Misalkan.
Makanya itu nanti sering disebut hari Sabat. Hari nggak sibuk, namanya holiday, hari suci. Oh, holiday itu bukan jadi ke PS gitu ya, ke sensi gitu. Suci itu dalam artian you not doing nothing. Supaya tubuhnya nggak sibuk, pikirannya nggak sibuk, perasaannya nggak sibuk, emosinya nggak sibuk. Si jasadnya diam, jiwanya hening gitu. Wah ibu bapak, diam dan hening itu combo pintu gerbang untuk naik ke aku dua gitu kira-kira. Gimana? Kan gini, diam kita planning pokoknya aku mau nggak ngapa-ngapain, nggak mau ketemu orang, pokoknya aku mau di rumah nggak mau ngapa-ngapain. Bisa begitu nggak kira-kira? Terserah caranya sih sebenarnya. Hening, mau dengan zikir, meditasi, terserah. Tapi aku mengizinkan diriku. Ibu bapak punten ya, mohon maaf ya. Kalau saya teliti nih, banyak orang sholat itu nggak mengizinkan dirinya kok. Mengharuskan dirinya. Beda nggak? Beda. Kalau mengizinkan dirinya, pasti dikerjain udah gitu aja. Sip ya? Berarti ini semua kaitan utamanya apa sih sebenarnya? Satu ibu bapak, habits. Kebiasaan. Ibu bapak perlu disadari ya, begitu bangun tidur kita langsung pakai kemasan kebiasaan. Udah ibu bapak, baju kebiasaannya dipakai langsung. Makanya jangan heran mikirnya itu lagi. Bangunnya pagi hari ini tapi bangun dengan pikiran masalah kemarin. Yang kemarin udah dipikirin seminggu yang lalu. Yang seminggu lalu udah kepikiran setahun yang lalu. Jadi nggak membaru gitu loh Bu Pak. Betul nggak? Sip ya. Berarti ini semua kaitannya ke habit. Saat kita tidak merubah habits, kira-kira membaru nggak? Kira-kira membaru nggak? So Idul Fitri adalah matinya kebiasaan lama, lahirnya kebiasaan baru. Gitu loh Bu. Oke nggak ini? Sip? Nah, jam berapa nih ngomong-ngomong? Ya oke. Sampai sini oke? Nah, berarti pertanyaan saya, perlu ada ukuran masing-masingnya. Untuk tahu Syawal kita, peningkatan kita, zakat itu pertumbuhan kita. Kalau kita nggak tahu ukurannya gitu Bu, Pak. Jadi Ibu Bapak, kenapa tadi ngomong ya ayyuhalladzina amanu? Saya dalemin lagi sedikit aja. Wahai jiwa-jiwa yang terpanggil karena pengetahuan dan kesadarannya. Karena aku tahu habits ini gak bagus, aku mau tahan, aku mau puasa supaya habit selamanya nggak jalan lagi, nggak nongol lagi, supaya aku mau membaru dengan kebiasaan baru. Berarti merubah kebiasaan nggak? Ya. Dimulai dari sehari makan 3 kali, 2 kali. Boboknya dari jam 10 bangun subuh, cut 2:30 mulai bangun. Habits nggak itu? Abis maghrib ada tarawih dengan jumlah rakaat banyak. Habits nggak itu? Berarti formulasi 30 hari syariat Ramadan adalah bulan di mana latihan membentuk kebiasaan baru. Sampai sini oke? Berarti Ibu Bapak kalau kita pengen membaru, kita harus merubah habits nggak? Surat 4 ayat 166 Kang. Ini bagus banget ayat ini. Ya, semua ayat juga bagus deh. Surat An-Nisa ayat 166. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, berarti kalau nanti kita mengerti, semakin kita diam, semakin kita tenang, semakin banyak menilai atau semakin banyak bersaksi? Bersaksi, less judgment gitu. Berarti semakin mengurangi volume habits, semakin mengurangi volume reaksi, kita akan lebih responsif gitu kira-kira. Makanya kalau bahasanya Nabi Muhammad, anta mutu, qobla mutu, belajarlah mati sebelum yang mati apa? Matikanlah dirimu yang lama gitu. Oke sampai sini? Sip ya?
Karena kalau diri lama kita belum mati, kebiasaan itu akan terus diulang-ulang nggak kira-kira? Nah, matinya diri lama, lahirnya diri yang baru, kaitannya sama habits, disitulah kamu akan terlahir baru gitu kira-kira. Itu hari raya namanya. Oke Bu, Pak? Sip ya? Nah ini supaya lebih praktikal nih. Udah ya, ini knowledge-nya nih. Sekarang kita praktikalnya. Berarti Ibu Bapak, pernah dengar nggak? Kalau kita mau puasa harus ada hilal. Iya. Iya? Hilal secara syariat, oke lah itu bulan lah, oke. Tapi hilal secara esensi, itu panggilan yang kuat di dalam dirimu untuk berubah gitu kira-kira. Oke? Nah, Ibu Bapak, kalau boleh saya kasih PR, coba cari Ibu Bapak, kira-kira kebiasaan lama apa yang kira-kira udah melelahkan, capek, nggak penting lagi, dan ini kayaknya harus mulai dirubah deh. Dicari aja. Nah, dari sekian banyak yang paling, udah. Misalnya mulai menyadari, kayaknya gua tuh pelit banget deh, misal. Kayaknya aku terlalu banyak cerewet deh, misal. Kayaknya aku terlalu banyak kepo deh, misal. Cari saat tahu this is my bad habit, itu akan jadi hilal di situ. Berarti perlu diregulasi nggak? Perlu voltasenya dikurangi nggak? Dilatih nanti selama 30 hari untuk nggak nongol, dan Ibu Bapak cari kira-kira habits baru apa yang akan membuat kita lebih baik. Karena Ibu Bapak, kalau ini tidak dilakukan repetisi, tidak akan menjadi kebiasaan baru. Makanya, habis 30 Ramadan disuruh puasa 6 hari lagi nggak kira-kira? Supaya nggak bablas-bablas amat gitu kira-kira. Dah, setelah 40 hari, 53 bulan, baru di situ nanti kita akan menjadi sesuatu yang baru. Ibu Bapak kira-kira pelit kebiasaan nggak? Berpikir buruk kebiasaan nggak? Kan saya sering ngejokes ini ya. Ibu Bapak kalau mikir disuruh bayar, pasti Ibu Bapak nggak akan banyak pikiran jelek. Ibu Bapak mikir gratis nggak sekarang? Mikir gratis nggak? Gratis dong. Kalau mikir disuruh bayar satu pikiran 5.000 aja, mau nggak mikir jelek? Kenapa? Bayar masalahnya. Betul nggak? Mentang-mentang mikir gratis, kebanyakan pikiran jelek mulu misalnya. Berarti berpikir buruk habits bukan? Habits. Makanya saya selalu ulang-ulang. Yang diulang-ulang akan menjadi skill. Berarti sabar skill bukan Bu, Pak? Skill. Skill. Ikhlas? Skill. Skill. Dermawan? Skill. Nah sekarang ngomong, aduh aku tuh jadi orang kok nggak bisa sabar ya. Dia pengen sabar tapi yang dilatih marah-marah mulu gitu. Kan aneh. Sip ya? Oke? Clear ya? Saya tuh punya hashtag ya. Ramadan 2026 adalah Ramadan yang berbeda gitu Bu. Ayo dong. We make different things. Bukan pesta kuliner aja gitu kira-kira. Bukan hanya mikirin masak, minum, ya itu oke lah. Sebagai tradisi, sebagai kebiasaan gitu. Ya, terakhir, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Iya, saat orang tua pun mengikuti ridhonya Allah gitu loh Mbak. Jelas ya? Jadi kalau orang tuanya nggak ngikutin Allah, ya nggak harus diikutin juga. Ibu maaf ya, ini bagi para orang tua, nggak ada perintah Quran disuruh ngikutin ibu bapak, nggak ada. Yang ada disuruh berbuat baik sama ibu bapak. Jadi kalau nggak nyambung, tetap make a good relationship, tapi bukan berarti untuk diikutin gitu kira-kira. Gitu Mbak. Makanya dalam historical, maaf ya, anak yang ngikutin ibu bapak sering disebut anak yang soleh, benar nggak Bu Pak? Iya. Anak yang ngelawan ibu bapaknya disebut anak durhaka, benar nggak? Iya. Sekarang Nabi Ibrahim soleh atau durhaka? Soleh. Nabi Ibrahim ngikutin bapaknya atau menentang? Menentang. Menentang, soleh nggak dia? Nah, susah ngomongnya nih. Durhaka. Kan si Azar kayak siapa aja ya? Pak Azar bilang, Him, kamu sembah berhala ya? Ibrahim, nggak mau apa? No. Tuhan aku bukan itu. Berarti dia ngikutin bapaknya nggak? Enggak. Enggak.
Musa ngikutin bapak angkatnya nggak? Firaun? Enggak. Betul? Berarti orang tua tidak didesain untuk diikutin. Tapi tetap make a good relationship. Jadi kalau ngomong ridho Allah, ridho orang tua, iya, yang gimana dulu sih, gitu. Gitu ya Mbak ya? Oke Ibu Bapak ya? Yuk Ibu Bapak, kalau kita mau masuk ke syariat Ramadan ini dalam waktu hitungan minggu, betul? Masih ada waktu. Besok latihan Ibu Bapak kalau mau. Besok mulai latihan, terserah deh mau mulai mengurangi makan kek, nyari habits kek. Jadi begitu satu Ramadan tuh udah mulai ada penyesuaiannya nggak lama gitu. Begitu tanggal 1 tuh udah tuning gitu Bu. Perlu belanja bekal puasa. Gimana Bu? Yang Belanja ada buat persiapan puasa. siap-siap belanja bekal puasa. Iya maksud saya persiapannya jangan belanja aja sekarang mah gitu. Bukan berarti kalau gitu saya mau menyiapkan spiritual nggak usah belanja. Jangan juga. Jangan, tetap aja sih gitu. Sip ya. Tapi levelnya dinaikin gitu kira-kira. Oke. Sip ya. Nanti ini gimana prosesnya, sampai haji, Idul Fitrinya gimana proses dan lain-lain. Kita bahas di episode yang akan datang. Tapi semoga ini menjadi overview yang sedikit dari sudut pandang yang lain, yang kita mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran. Dan yang terakhir Ibu Bapak, ingat ini baik-baik, jangan percaya-percaya amat omongan saya, udah gitu aja ya. Nah, itu yang paling penting. Ya, karena Ibu Bapak hari ini dapat informasi, simpan dulu di ruangan skeptisnya, kunyah pelan-pelan, yang Ibu Bapak langsung alami, di situ baru bisa masuk kepada aku shodaqallahul azim, maha benar. Karena aku sudah bersaksi dan aku sudah mengalami. Oke. Sip. Dapat sesuatu hari ini? Dapat? Sip, dikunyah, diaplikasikan. Oke? Ya, boleh dong, mangga. Ini agak ini sih mungkin agak beda dari tema. Ya. Kan kalau perempuan itu kan suka ada bolong-bolongnya tuh Kang. Ya. Nah, kadang lupa kan, katanya kan syariatnya harus bayar hutang dalam tanda kutip. Ya. Gitu. Terus atau fidyah. Terus kumaha tuh kalau misalnya itu kita kudu gimana gitu perempuan. Ya. Gini ya. Makasih Kang. Laki-laki dan perempuan itu ada di aku 1, 2, 3 atau 4? Gender tuh ada di aku berapa? 4 di sini. Tadi yang kita bahas tentang sepuasa, puasanya di aku 4 aja atau sama aku 3-nya? Jadi perempuan ketika haid memang tidak puasa aku 4, tapi aku 3-nya tetap puasa nggak kira-kira? Nah ini checklist jangan lupa. Aku 4-nya lagi haid, tidak melakukan ritual sholat, tapi aku 3-nya tetap terhubung nggak kira-kira? Ini checklist jangan lupa. Jadi jangan ini, nggak enaknya jadi perempuan waktu sholatnya berkurang gitu. Bukan waktu sholat berkurang, syariatnya berkurang iya secara jumlah rakaat, tetapi aku 3 keterhubungannya itu tidak dipengaruhi oleh satuan dalam konteks yang namanya syariat gitu. Cuman Oke, ya. maksudnya harus dibayar lagi. Ya, ntar koma dulu. Oh, iya. Kita ngerti dulu ini gitu. Oh, iya, nanti maaf. ke situ. Ya, punten. Nanti ke situ. Nah sekarang saya tanya, apa sih dasar logis kalau kita nggak puasa di bulan Ramadan disuruh mengganti? Dasar logisnya apa coba? Komitmen. Supaya tetap tidak kehilangan nilai puasanya gitu. Oke ya. Sehingga sekarang misalkan nggak ingat lah apa dan lain-lain, ya udah sekarang lakukan puasa sunnah, lakukan apa? Your choice. Keluarin fidyah, your choice. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana aku tetap berbicara dalam konteks tadi, ketakwaan, melepaskan kemelekatan, mengontrol amarah, memaafkan, dan ini menjadi sebuah inti dari hakikatnya gitu kira-kira. Duh aku tuh lupa ya utang kemarin berapa ya, udah puasa aja gitu. Kan lupa namanya juga misalnya. Atau fidyah gitu. Dibayar gitu. Dan itu salah satu segi dari fikih atau syariatnya. Ya. Tetapi dalam ranah hakikatnya, sebetulnya konteksnya adalah di aku 3-nya sih. Jadi ibu bapak maaf ya, maaf nih.
Orang bisa makan minum di siang hari, tapi dia tetap puasa. Bisa. Paham nggak maksud saya? Dia tetap makan minum, tapi dia puasa marah. Bisa nggak? Dia puasa benci. Bisa nggak? Nah gitu. Nah nanti di Ramadan ini full package. Ininya puasa, ininya puasa. Pun saya balikin ini, maaf banget. Makan minum sih enggak. Tapi di dalamnya ngedumel mulu. Komplain mulu. Puasa nggak tuh? Enggak. Makanya Nabi Muhammad bilang, umatku ya puasa cuman dapat haus dan lapar. Kenapa? Ya cuman aku 4 yang puasa. Jadi kalau aku 4 itu puasa, aku 3-nya enggak, namanya diet gitu kira-kira. Bukan saum atau siam. Gitu intinya. Sip ya? Sehingga nanti keholistikan ini terjadi. Ramadan itu the best moment untuk 4-nya on, aku 3-nya on gitu. Oke Bu ya? Iya, nuhun Kang. Sip ya? Nuhun Kang. Sip, ada lagi? Mangga Ibu. Ya, di Al-Baqarah 187 Ya, di ujungnya kan disebutkan bahwa tujuan dari semua puasa itu adalah bertakwa. betul. Sedangkan kita itu kan memang sebagai manusia tujuannya memang bertakwa. Betul. Jadi kira-kira intinya apa di bulan Ramadan ini? Oke. Takwanya tuh bagaimana? Apa sama dengan takwa yang harus kita jalankan dalam hidup ini atau bagaimana gitu? Oke. Ibu buka ya. 1-3-3-nya coba. Gimana sih gitu kan itu ya? Ya. Praktikalnya gimana supaya nggak abstrak gitu. 3 3-1-3-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Oke, tahan. Bersegeralah mencari apa? Ampunan. Berarti kita disuruh cepat-cepat mencari ampunan nggak? Iya. Oke? Pertanyaan. Kalau kita mau mencari ampunan, berarti kita ada kaitannya sama disuruh returning namanya taubat, betul? Iya. Taubat itu artinya mau kembali. Pertanyaannya, bagaimana aku mau mencari ampunan kalau aku nggak tahu salahnya apa? Oke. Betul nggak? Ya. Contoh ya ibu bapak, ini orang kalau doa gini, ya Allah ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Yang mana? Semuanya. Nggak tahu. Gitu kan? Ya. Sehingga ketika dia tahu, oh ya ampun ternyata saya ini pelit, saya ini pemarah, saya ini pembenci, saya ini pendengki. Part by partnya diberesin gitu kira-kira. Berarti nomor 1, ini bahasa kerennya disebut self-inquiry atau mengikro, mengenal, berkontemplasi. Itu nomor 1. Ada contemplating gitu. Nah, lanjut Bu. Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Seluas langit dan bumi. Bumi. Lanjut. yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sip, berarti surga itu reward bagi yang takwa nggak kira-kira? Iya, makanya surga itu tadi perasaan aman, perasaan tenang, perasaan bahagia, perasaan fulfill gitu. Itu namanya surga gitu kira-kira. Sip ya? Ya. Nah, prakteknya gimana kan itu pertanyaannya? Lanjut Bu, yaitu 1-3-4-nya. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, nomor 1, orang yang takwa adalah dia mau lapang, mau sempit, pasti bermanfaat gitu kira-kira. Ya. Berinfak aja udah. Lanjut. Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan dia tidak dikontrol oleh egonya. Kemauannya, keinginannya, ekspektasinya. Lanjut. dan memanfaatkan maafkan orang lain. Nah. Lanjut. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sip. Berarti ada self inquiry, tahu aku salahnya apa, aku selalu bermanfaat, aku bisa mengontrol ego, aku bisa memaafkan, dan kata kuncinya semuanya dalam kebaikan gitu. Itulah takwa. Ya, jelas. Justru itu maksud saya tadi di dalam Ramadan ini itu stressingnya di situ, sedangkan itu kan adalah tujuan hidup kita kan memang bertakwa. Betul.
Nah, di Ramadan ini di stres Apa gitu? Iya, Nah, sekarang saya tanya, untuk menjadi yang tadi disebutin susah atau mudah, Bu? ya nggak mudah. Nah, puasa itu, Ramadan itu jembatannya, bridgingnya, practice momennya gitu. Oke. Aku latihan dengan puasa supaya aku tidak pelit misalnya. Contoh, Oke. saya kasih contoh. Contoh. Saat kita nggak puasa, pagi makan, siang makan, malam makan di sini. Ya 1, 2, 3 aja. Misalkan gitu ya, misal. Waktu kita puasa, makan siang ada nggak? Nggak ada. Kenapa makan siang nggak ada? 1, memang kita nggak boleh makan. Tetapi berkaitan dengan pertanyaan Ibu, sebetulnya makna hakikat kita tidak makan siang itu cuma 1 sebetulnya. Aku mampu beli makan siang, tapi karena aku mau melatih si takwa nomor 1 tadi, sedekah, infak, baik lapang maupun sempit, maka aku tidak mengambil hak makan siangku, aku kasihin ke fakir miskin, gitu kira-kira. Oke. Inilah nilai dari puasa, gitu kira-kira. Nah sementara siang nggak makan sih, dikumpulin balas dendam di maghrib, gitu kira-kira. Berarti kan nggak ada yang di-letting go, nggak ada yang dilepasin nih, gitu kira-kira. Ya, betul. Gitu ya. Makanya kalau orang siang nggak makan tapi balas dendam di maghrib, namanya jama takhir makan, dipindahin makannya. Mindahin jam makan namanya, bukan saum gitu. Jelas ya? Iya. Maka nilai dari puasa adalah saat kamu punya kemampuan, punya kebisaan untuk makan, tapi karena kamu niat mau takwa, menggunakan jalur puasa, hak makan siangku, aku akan kasihin ke fakir miskin. Jadi kira-kira gini Bu, indikator parameter orang yang puasanya rada oke, begitu bangun setelah sahur dan sholat subuh, pikirannya bukan nanti buka pakai apa ya. Nah itu rada-rada mabuk sedikit. Tapi begitu bangun tidur, jatah makan siangku kasihin ke fakir miskin mana ya hari ini. Nah itu puasa. So ini adalah practicing. Ini adalah tempat kita berlatih gitu kira-kira. Target akhirnya adalah tatakun yang disebut takwa. Gitu kira-kira Bu. Oke. Sip ya. Sip. Makasih. Hariannya sholat 5 kali. Bulanannya Ramadan 30 hari. Rada jauh haji 30 hari. Ini semua practicing untuk ujung-ujungnya menjadi orang yang takwa. Oke Bu. Sip ya? Dapat ya? Ya. Oke. Aman ya Ibu Bapak ya? Sip? Get something ini? Dapat sesuatu? Sip ya? Jangan lupa PR-nya. Yuk kita sama-sama self-inquiry. Apa nih habits yang perlu diperbaiki? Habits yang udah nggak oke? Mari kita turunin voltasenya. Mari kita lahirkan habits yang baru yang kalau kata Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Hatur nuhun, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. Kita tepuk tangan buat kita semua. Nuhun.